Sobat Cairin, selamat datang di Podcast Cairin. Salam kenal, saya Inggit sebagai host pada Podcast Cairin episode 11. Di era sekarang banyak banget nih dari kita yang sibuk mengejar karir, membangun bisnis, explore hobi, bahkan traveling. Tapi pernah gak sih dari kita tuh berpikir bagaimana sih dengan keaktifan kita yang segitu banyaknya tetap bisa mengatur keuangan yang baik, bahkan mempunyai tabungan dan tetap berinvestasi. Nah, di episode kali ini kita akan bahas mengenai work hard, play hard, dan save smart. Cara cerdas mengelola keuangan buat si super produktif. Dan pastinya saya nggak sendirian nih. Kita akan kedatangan tamu spesial yang nggak cuma aktif di banyak bidang, tapi juga punya strategi jitu buat tetap financial savvy di tengah kesibukan kita. Halo Mas Yayo. Halo Mbak Inggit, apa kabar? Baik dong selalu. Mas Yoyo, aku boleh tadi kan kita ngebahas nih kesibukan untuk si ala produktif nih. Iya. Terus bagaimana sih cara kita mengatur keuangan agar kita tetap financial savvy? Boleh nggak sih Mas Yoyo di-share bagaimana hobi apa nih akhir-akhir ini yang sering Mas Yoyo lakukan di luar pekerjaan utamanya nih? Oke, baik, sebenarnya kalau misalkan keseharian pasti bekerja ya aku ya. Kerja seperti biasa, Senin sampai Jumat, lalu biasanya di sela-sela kesibukan, weekday maupun weekend, diselingi ya hobi yang aku suka ya kebanyakan olahraga ya. Contoh ya nge-gym ataupun, basket, futsal, bola dan, golf dan lain sebagainya. Kenapa itu? Karena, di luar yang kita bahas saat ini kan terkait finansial ya, tapi di luar finansial aku juga concern terhadap, kesehatan sebenarnya. Karena kan kesehatan itu dari sisi finansial juga sehat, dari sisi, raga juga sehat. Nah, aktivitas aku kebanyakan di, olahraga untuk sejauh ini. Hobi yang aku jalani ya di luar itu paling ya baca buku, terus juga paling, belajar dari podcast juga, belajar dari, hal-hal di luar sana gitu, Mbak Inggit. Tapi yang aku lihat sih Mas Yoyo ini dia punya ada ini ya, podcast sendiri ya di Spotify ya. Iya. Sibuk banget tapi. Oh iya juga benar, aku juga Tapi gitu. tuh tadi Mas Yoyo sempat singgung soal kesehatan emang itu harus ya Mas Yoyo karena kan Iya. sekarang kita lihat sendiri ya, banyak banget dari ya kita berita-berita di usia under 30 udah sakitnya ada macam-macam gitu ya Mas Yoyo. Hmm. Nah Mas Yoyo boleh diceritain lagi nggak sih Mas Yoyo, pernah nggak sih dari hobi-hobi tadi, kegiatan Mas Yoyo tadi itu, yang akhirnya menjadi tantangan nih buat financial Mas Yoyo? Oke, hal yang pertama kan, aku melakukan hal yang sudah aku, set dari awal. Kalau aku pribadi dari sisi keuangan ya, biasanya itu kalau dulu sebelum, aku bekerja, kita mungkin, lebih banyak untuk, keluarin duit dulu baru saving, sisanya baru ditabung gitu kan. Nah kalau sekarang aku konsepnya, saat aku terima uang di awal, itu aku udah, bagi, di kolam-kolam yang berbeda lah ya. Nah itu yang akan jadi uang yang aku gunakan untuk, hobi ini, itu udah aku spend misalkan berapa, jumlahnya gitu. Nah itu yang akan aku kalkulasikan untuk hobi-hobi itu. Jadi bukan hobi yang ngeganggu finansial, tapi kita yang ngatur finansial agar hobinya itu, tetap, sehat juga. Tapi kan kalau di luar itu kan aku juga nggak, mungkin setiap hari ya di luar, pasti akan badan juga nggak akan fit karena kan olahraga itu konsepnya biar fit ya. Kalau misalnya kita olahraga tiap hari juga, overload juga dari sisi tubuh. Nah di luar itu dari sisi finansialnya aku juga sadar aku punya kapasitas finansial untuk hobi itu seberapa, dan aku pasti akan ngebagi biasanya. Misalkan contoh di weekend, minggu ini basket, minggu depan, golf, minggu depannya lagi apa. Jadi semuanya nggak, Rutin jadi satu gitu ya. satu karena kan budgetnya nggak banyak ya. Budgetnya nggak banyak untuk aku lakukan untuk hobi itu. Biasanya seperti itu di awal. Oh jadi begitu kita terima penghasilan, kalau kita kan biasanya tuh penghasilan kita langsung save reward nih, makan enak di mana, langsung traveling kemana. Tapi kalau dari Mas Yoyo tuh baiknya adalah kita saving dulu nih, baru nanti sisanya berapa, baru kita spend untuk hobi kita, Ya. untuk mungkin self reward tadi itu gitu ya Mas Yoyo ya. Ya.
Nah Mas Yahyo, aku boleh diinfo nggak seperti Mas Yahyo tuh punya, budgeting sendiri ya untuk mengatur keuangan ya? Mas Yahyo melakukan pencatatan keuangan gitu Mas Yahyo? Sebenarnya kalau untuk pencatatan aku tidak, karena kan sebenarnya kalau misalkan di secara teori sendiri kalau disuruh pencatatan kan harusnya yang idealnya itu kita harus catat keuangan kita, pemasukannya berapa, pengeluarannya berapa. Nah itu kan harus runut ya, misalkan kita beli kopi, beli makan, harusnya kalau misalkan mau rigid itu harus dicatat, tiap harinya berapa, tiap minggunya berapa, tiap, bulannya berapa. Nah kalau aku pribadi yang tidak punya banyak waktu untuk mencatat itu dan ya mungkin males juga kali ya untuk catat tiap hari, aku biasanya emang, yang tadi aku sampaikan di awal, lebih baik aku spend duitnya itu di bulan ini aku budget untuk pengeluaran itu seberapa. Nah itu yang aku maksimalkan. Biasanya, yang tadi aku bilang kalau misalkan emang ada kolamnya, ada kolam untuk berhutang, hutangnya itu bukan hutang ke eksternal tapi hutang ke diri aku sendiri. Oke. Nah itu yang aku selalu terapkan, aku usahakan untuk tidak punya hutang. Untuk saat ini, bisa dikatakan aku, nol hutang kalau misalkan dari sisi keuangan karena mungkin karena, background keluarga kali ya, background keluarga yang, tidak menuntut untuk nggak suka untuk berhutang. Karena kan kalau berhutang itu, nggak nyaman di hati ya, Mbak Inggit ya. Karena lebih baik kita menunda yang, apa yang kita mau, dibandingkan kita memaksa kan. Sebenarnya kita nggak sanggup untuk misalkan hobi yang mahal gitu, kan aku punya hobi next-nya berkuda lah atau apa yang secara budget kan jauh lebih besar ya. Nah, kalau ditanya mau, tapi kan aku mikir lagi apakah realistis dari sisi keuangan dan sebagainya. Nah, itu yang aku coba menahan diri itu bagian dari, mengatur keuangan juga pastinya. Oh sementara berarti konsepnya Mas Yahyo tuh keren banget ya. Jadi dari kita lebih baik, dari kita menabung di awal sampai akhirnya pada saat misalkan kita butuh dana di akhir, kita ya, mengambil tabungan itu sendiri dan kita akan bayar itu di bulan berikutnya. Dan kalau memang misalkan itu kita pingin hobi tadi misalkan next-nya kita mau berkuda nih, tapi kan budgetnya mungkin belum tentu ada. Lebih baik kita hold dulu, kita yang prioritas untuk kita sendiri gitu ya Mas Yahyo ya. Nah kemudian nih Mas Yahyo, Mas Yahyo tuh mau spare untuk tabungan, untuk investasi itu juga Mas Yahyo? Mhm. Oke, kalau misalkan untuk spare itu sendiri, yang tadi aku bilang aku ada beberapa kolam sebenarnya. Ada yang pertama yang pasti untuk, pengeluaran pasti ya, bulanan, apa namanya, listrik, air, dan lain sebagainya, makan, pun anak, minum, kan kita nggak mungkin nggak makan, nggak minum ya. Lalu ada namanya itu dana darurat. Dana darurat itu digunakan emang saat dimana darurat ya. Dana darurat aku itu biasanya, apa namanya, 3 atau 6 kali dari pengeluaran bulanan. Misalkan pengeluaran bulanan aku itu 1 juta contoh ya, 1 juta setiap bulan. Nah aku minimal dana darurat itu harus ada 3 ataupun maksimal 6 kali dari, pengeluaran dari bulan itu. Lalu di luar itu ya, aku juga ada diversifikasi investasi. Investasi untuk saat ini aku pribadi itu ada di reksadana, terus, saham US. Sebenarnya kalau misalkan ditanya instrumen investasi cukup banyak ya Mbak kita. Ada orang yang dolar, ada yang investasi emas dan sebagainya. Kalau aku untuk saat ini fully di reksadana sama saham US. Saham US karena jauh lebih, cuan lah ya sebenarnya karena, fluktuatif dari sisi kalau di sini kan namanya IHSG ya, kalau di situ beda lagi istilahnya. Nah, itu yang aku sebagai investasi sebenarnya. Lalu di luar itu ya pasti, tabungan ya, tabungan untuk, jangka panjang, ada tabungan untuk, kalau ditanya tabungan untuk masa pensiun, karena kalau aku pribadi, tujuan aku untuk kerja, untuk beraktivitas kan kalau misalkan istilah anak zaman sekarang ya, financial freedom ya. Nah, gimana caranya aku bisa istilahnya pensiun di usia yang aku tentukan. Pensiun itu bukan nggak kerja ya, karena aku percaya, kita itu harus kerja sampai kita tua. Kenapa? Karena, otak itu
kalau misal kita kerja kan kita mikir ya, Mhm. kita mikir, kita bergerak dan itu yang membuat kita hidup. Kalau misalkan ya lihat aja mungkin, orang tua kita Kak yang udah pensiun di kerjaannya, mereka pasti akan ada cari-cari aktivitas lain, Bener. mancing kah, ataupun tiba-tiba, Biasanya ini loh, main ngerajut, burung. main burung kah, itu kan tetap bekerja ya. Bekerja kan bukan soal, di kantoran aja ya, bisnis buat salad kah atau apa, Iya. intinya kan tetap produktif, tapi tujuannya lagi bukan tentang, uang. Tujuannya emang untuk, tetap bergerak, tetap hidup gitu. Nah, yang tujuannya itu yang akan selalu menjadi patokan financial freedom, karena kalau sama aku pribadi, aku nggak mau ngerepotin orang. Kalau misalkan aku udah tua dan nanti ke depannya misalkan udah nikah, udah punya anak, aku nggak mau menjadikan, orang tua ataupun anak sebagai investasi. Iya betul. Karena kan kebanyakan sekarang nggak semua ya pastinya, nggak semua yang menjadikan itu sebuah investasi dan nggak nggak ada yang salah ya, tapi, ini hal yang aku mau aja. Aku secara personal nggak mau nanti, aku punya anak aku harus membiayai aku untuk hidup dan lain sebagainya, dia punya kehidupannya sendiri, dan lain sebagainya. Nah itu yang, tujuan sih sebenarnya Mbak Inggit. Karena kan financial itu bukan soal jumlah ya, tapi soal tujuan, tujuannya itu apa. Ada orang yang punya tujuan, punya, mobil, tujuannya untuk punya rumah, tujuannya mau punya keluarga yang harmonis, dan lain sebagainya kan setiap orang punya tujuannya masing-masing. Tujuan aku itu kalau aku pribadi tujuannya gimana nanti aku di masa tua punya banyak waktu untuk keluarga, untuk, ya keluarga lah ya dari sisi besarnya. Karena kan yang kita nggak bisa ganti kan waktu ya, Betul. Mbak Inggit ya. Kalau misalkan uang ya kita bisa cari, kalau misalkan teman kita bisa cari, kalau misalkan, hal-hal lain materi kita bisa cari, tapi kalau misalkan waktu yang udah berlalu kita nggak bisa ganti. Nah itu yang aku tujuannya sekarang untuk menahan diri, lalu untuk, apa namanya, yang tujuannya endingnya financial freedom itu mau pensiun di usia berapa, tujuannya ya mengganti, uang yang aku, spare dari sekarang untuk diganti dengan waktu. Iya betul. Sebenarnya banyak banget sih insight dari Mas Yayo tadi ya, kayak misalkan tadi, kita mulai investasi sendiri pun dari return yang ada itu kan bisa untuk nambah kita hobi kita ya Mas Yayo ya. Jadi kita nggak usah harus keluar dari penghasilan kita, jadi kita bisa, self reward itu dari, hasil dari investasi kita. Terus tadi aku setuju banget sih kalau misalkan kayak, mungkin beberapa generasi milenial sekarang mungkin ya, eee, paham dengan yang namanya generasi sandwich nih. Jadi harus hidupin orang tua kita, harus hidupin anak kita. Nah Mas Yayo ini nggak mau nih memberikan, tongkat estafet ke anaknya, "Kamu harus jadi generasi sandwich ya, hidupin papa dan hidupin keturunan kamu." Itu sebenarnya yang harus kita terapin sih Mas Yayo ya. Jadi cukup di kita aja misalkan buat sobat cairin yang sedang merasa dirinya adalah generasi sandwich, kelola keuangan dengan baik ya Mas Yayo ya. Agar nantinya kita tidak meneruskan nih tongkat estafet kita kepada penerus kita. Nah Mas Yayo, tadi kan banyak banget nih insight dari Mas Yayo dari misalkan kayak, kita kelola finansial kita secara baik agar kita bisa mungkin pensiun di usia muda, tapi tetap produktif di usia tua. Bagaimana caranya itu dengan, kita investasi, kita mengelola keuangan. Tapi pernah nggak sih Mas Yayo mengalami kesalahan finansial nih di masa mudanya? Terus, apa sih tips and triknya dalam mengatasinya? Oke, kalau ditanya kesalahan finansial, sejauh ini aku nggak tahu pernah atau enggak ya, karena mungkin ada hal yang mungkin aku lupa juga. Sejauh ini kemungkinan tidak, karena habit ini sudah aku lakukan dari sejak ke SMA mungkin, Keren ya. SMA ataupun SMP. Investasi pun aku udah mulai dari kuliah kalau nggak salah. Oh itu mulai aku start dari 100.000, 100.000 ya. Jadi, kalau temen-temen yang mau investasi dan sebagainya, nggak perlu nunggu duit yang besar ya, hal pertama bangun habitnya. Habit ini yang sulit sebenarnya kan. Kalau misalkan habitnya udah dibangun, setelah itu ya,
akan menggulung lah habit itu untuk jadi kebiasaan yang terus menerus. Kalau misalnya kita nggak ngelakuin itu, ada hal yang kurang lah ya dari hidup. Jadi tapi kalau misalkan kesalahan em, kesalahan finansial mungkin dari sisi eksternal mungkin ya, tapi itu bukan sebuah kesalahan. Tadi Mbak Inggit nyinggung bahwa ada sandwich ya generation, dan itu sebenarnya bukan kesalahan mereka juga, dan nggak ada yang mau ya pasti ya. Tapi kan kembali lagi perspektif mana yang kita mau ambil. Aku appreciate sebenarnya untuk teman-teman yang sandwich generasi, karena dia punya tanggung jawab bukan hanya dari diri dia sendiri, tapi dia punya tanggung jawab untuk keluarganya, dan itu sangat keren bagi aku secara pribadi. Ya kesalahannya ya kita nggak bisa mencapai tujuan kita lebih cepat dari apa yang kita mau. Misalkan aku punya tujuan di umur 30, tapi karena ada eksternal yang nggak bisa aku kontrol, nah itu yang akan mungkin memperlambat 5 ataupun 10 tahun ke depan, dan itu nggak ada yang salah. Intinya kan tujuan kita kan buat plan ya. Kedepannya ada hal-hal yang kita nggak bisa kontrol dan mengakibatkan plan yang kita buat itu berantakan, ya nggak ada masalah, karena tujuan kita kan buat plan untuk semuanya terarah dengan baik dan benar. Tapi kan hidup kan nggak selalu tentang apa yang kita rencanakan. Betul. Kita berhubungan dengan manusia juga, dan manusia kita nggak bisa kontrol. Ada yang ada yang rese dan sebagainya. Nah, ya selain itu aku juga punya prinsip juga mungkin ya. Aku juga mau ada prinsip itu, aku nggak mau hutang sama orang, dan aku juga nggak mau menghutangi orang lain. Oh gitu. Jadi kalau misalkan ada, yuk cepet dulu dong nih biar silaturahmi terjaga gitu. Enggak, aku berusaha untuk tidak mau melakukan itu, karena aku percaya hal-hal kecil seperti itu, uang yang nggak seberapa bisa ngerusak hubungan pertemanan. Karena kan ini dua sisi ya. Aku juga nggak mau minjem ke orang, dan aku juga nggak mau minjemin orang gitu. Kalau misalkan emang ada yang temen aku yang lagi butuh pinjaman, aku lebih baik ganti itu dengan hal lain. Misalkan dia melakukan apa untuk aku, misalkan ngedit video kah, ataupun hal-hal lain ya di luar yang ada nilainya. Nah, dan aku bayar dengan apa yang dia pinjam, itu lebih fair gitu ya. Karena dua sisi pun juga nggak saling terbebani ya. Karena kan retorika minjem duit ya kita tahu lah ya, lebih galak orang yang dipinjemin daripada orang yang orang yang minjemin gitu ya. Padahal kita kayak, kapan bayar, sabar nggak, ini dia ceritain masalah dia, itu kan panjang ya. Kalau misalnya kita nggak terlalu dekat ya it's okay, kita mengikhlaskan. Tapi kalau misalkan dekat kan jadinya slack ya, dan gitu nggak bikin nyaman sih kalau aku secara pribadi. Sayang banget sih sebenarnya. Jadi Mas Ayo tipe yang bergantung pada dirinya sendiri, makanya dia mempunyai prinsip lebih baik gue nggak ngutangin orang gitu, dan gue tidak berhutang gitu ya Mas Ayo ya. Sebenarnya tuh prinsip oke banget, karena tadi Mas Ayo kan banyak kasih insight lagi nih. Jadi bagaimana sih tadi cara mengatur keuangan, karena sebenarnya mungkin nggak ada yang mau jadi generasi sandwich ya Mas Ayo ya. Kesalahannya adalah karena mereka mungkin bukan salah, tapi belum mencapai tujuan finansial mereka, hingga akhirnya mereka menjadi generasi sandwich, atau enggak mungkin diturunkan nih. Kebanyakan kan yang udah diturunkan ya, seperti itu. Dan tadi juga banyak banget yang Mas Ayo share, dia nggak mau, dia emang fokus tujuan finansialnya untuk di hari tua dan keluarganya. Jadi di hari tuanya dia bisa mempunyai waktu bersama keluarga, karena kan waktu ya Mas Ayo ya, uang bisa dicari tapi untuk waktu itu susah dicari ya. Nah Mas Ayo, tadi boleh diinfo lagi gak sih Mas Ayo, kebiasaan kecil apa nih yang mungkin dari teman-teman udah mulai sadar nih, kayak oh iya ya, ternyata selama ini aku tuh mentingin financial freedom tuh nggak kecapai nih. Selama ini aku tuh selalu self reward nih, jadi begitu gajian langsung beli kopi-kopi mahal, makan-makan enak, dan akhirnya uangnya langsung habis
terus akhirnya berhutang, gajian bayar hutang, self reward lagi, begitu terus akhirnya sampai akhirnya nanti tongkat estafet si generasi Z itu nurun ke keturunannya. Nah, Mas Ayo boleh nggak sih di-share, gimana sih kebiasaan kecil aja nih untuk teman-teman yang mau mulai merubah financial habit-nya? Oke, yang pertama terkait financial habit, semua teori mungkin, banyak ya, banyak teori dari pakarnya sendiri gitu, pakar finansial, konsepnya banyak lah sebenarnya. Tapi balik-balik dari semua konsep itu tujuan kita apa. Nah, tujuannya orang pasti akan berbeda-beda. Bahkan ada orang yang nggak punya tujuan. Mmm. Makanya dia self reward, stres dikit, self reward, apa dikit, self reward, achieve sesuatu di hidupnya langsung Reward. self reward dan mengkambing hitamkan hal itu untuk hal yang bikin dia boros gitu kan. Kalau aku pribadi yang pertama pasti, habit terkait kedisiplinan ya. Kedisiplinan hal-hal kecil, bangun pagi, terus olahraga. Olahraga itu self reward yang nggak pakai duit malah. Iya, betul betul betul. Jogging nggak perlu, pakai duit, ya standby sepatu, terus badan sendiri udah selesai. Nah, hal kecil kayak bangun pagi kayak aku sekarang, aku cukup iri sebenarnya, sama orang-orang yang, bisa bangun siang. Saya dong, Mas Ayo. Karena aku semalam apapun aku tidur, pasti aku, bangunnya pagi. Di satu sisi saat aku kerja mungkin nyaman lah ya, karena kan, kita nggak perlu buru-buru ke kantor dan sebagainya. Tapi di satu sisi kayaknya gue kurang tidur deh Iya, dan capek. sebagainya, mau spare waktu tidur lagi. Bahkan pas aku udah bangun pagi, aku coba tidur lagi, susahnya setengah mati kan. Nah, jadi ya udahlah melakukan hal-hal lain ya, belajar dari podcast, dari buku dan sebagainya. Nah, yang pasti bangun habit-habit, kecil yang bisa mendisiplinkan kamu dan tujuannya apa. Kalau misalkan kamu punya tujuan, misalkan Mbak Inggit punya tujuan tahun 2025 mau beli, barang A gitu. Ya berarti ada hal-hal yang perlu dikorbankan. Iya, betul. Contoh ya, mengurangi kopi, mengurangi makan makanan yang mahal, dan sebagainya kan. Karena mungkin kalau misalkan aku runut lagi kan, ada aja tuh orang yang kayak, "Lu beli kopi harganya segini Iya, tiap 50.000 bulan." Jadi biasanya. aku nggak yang se-rigid itu ya sebenarnya. Karena kan kalau di-rigid terlalu detail kan jadinya nggak nyaman ya, Mbak Inget ya. Aku kalau aku mau discuss sama orang itu ya, dia juga nyaman dan balik-balik tujuan aku sama tujuannya Mbak Inggit dari sisi finansial pasti berbeda. Betul. Orang yang, single dengan orang yang sudah berkeluarga pasti punya tujuan finansial yang berbeda. Orang yang sudah nikah, punya anak satu dan orang yang nikah dan punya anak dua pasti Mhm. financial, planning-nya berbeda juga. Nah itu yang, membangun habit-habit kecil agar bisa mencapai tujuan yang kita, mau gapai gitu. Sebenarnya bagus banget sih. Jadi, discuss dengan Mas Yayo ini benar-benar membuka wawasan kita nih. Jadi, sebelum kita mungkin teman-teman banyak yang berpikir, "Kenapa sih siklus keuangan aku begini banget?" Mungkin kita harus pahami dulu nih, tujuan keuangan kita tuh kita tahu nggak? Karena mungkin sebagian orang nggak tahu tujuan keuangannya apa. Jadi akhirnya ya itu dengan embel-embel self reward, akhirnya dia lakukan itu terus, setiap bulan self reward terus, setiap hari jajan kopi mahal, karena nggak tahu tujuan keuangannya mau kemana gitu kan, Mas Yayo. Nah, itu mungkin dari sobat cair yang harus pahami dulu tujuan keuangannya mau kemana nih. Jadi baru mungkin kita bisa tahu ya, gimana sih cara mengelolanya lagi kemudian. Mas Yayo, mmm, boleh kasih tahu nggak sih nih Mas Yayo, mungkin nasihat ya, karena kan tadi aku dengar kayak Mas Yayo tuh olahraga pun itu menjadi self reward buat Mas Yayo. Dan kan sekarang kebanyakan mungkin kita udah tahu ya, kalau scroll di sosial media kita bisa tahu generasi-generasi muda sekarang ini pada saat dia stres sedikit aja butuh healing. Healingnya kemana? Mungkin dia keliling jalan-jalan, mungkin healingnya dia belanja, macem-macem nih gitu kan. Kayak, mungkin, Mas ada nasihat nggak nih buat teman-teman, buat sobat cairin mengenai, keuangan nih? Apalagi kan misalkan untuk mereka yang
sibuk gitu, terus maunya aktif, terus mungkin ditambah dengan tadi, sukanya self reward gitu. Ada nasehat ya sih Mas ya, karena generasi kita kan sebenarnya kalau misalkan saya lihat di sosial media agak menyedihkan ya. Kayak mungkin saya juga stres sedikit, saya pasti maunya beli kopi, biar nggak stres, mau jalan-jalan, mau check out belanjaan, kayak gitu. Kadang kan orang melakukan sesuatu itu bukan karena kemauan dia, karena ngelihat dari sosial media ya. Nah itu ya hidup pasti akan ada selalu plus minusnya. Sosial media memberikan informasi yang lebih cepat, lebih update dan sebagainya, tapi di satu sisi membuat orang punya standar yang sebenarnya itu bukan standar dia, standar orang lain yang dia coba paksa ke diri sendiri. Kalau aku pribadi, standarnya itu jangan dari sisi, sosial media, dan kita harus tahu kita itu borosnya di mana. Karena ya setiap orang pasti akan ada nge-spare duitnya untuk sesuatu hal yang, mungkin nggak penting bagi orang lain. Aku punya teman yang, spare duitnya untuk Gundam, Mainan bagi Gundam. bagi dia itu happy, bagi aku kayak aku nggak happy liatnya gitu, dan nggak salah pastinya. Nah, kita tahu kita borosnya di mana, setelah itu kita tahu juga kita mengurangi, keuangan dari sisi mananya. Jadi kan selalu ada sebab akibat ya, kita, borosnya di mana, jadi kita menguranginya dari sisi mana. Contoh, aku boros dari sisi, misalkan makanan misalnya gitu, makanan. Berarti yang aku harus, tidak harus boros dari sisi jalan-jalan, dari sisi kopi, dan lain sebagainya. Nah, balik balik lagi, konsep tadi di awal, Mbak Inggit, aku lebih suka saving duit di awal, agar aku tahu aku, di bulan ini ataupun bulan-bulan sebelumnya habis duit duit itu di mana. Nah, itu yang jadi kita sadar kan, kita, kalau aku secara pribadi punya konsep itu ada namanya, rules 4, 3, 2, 1. Apa tuh? 4 itu, 40% maksudnya, 40% itu, dana yang kita gunakan untuk keseharian, untuk kita makan, untuk kita minum, untuk kita berkehidupan, eee, itu 40% dari uang yang kita dapat setiap bulannya. 30% itu untuk cicilan, kalau misalkan emang temen-temen, sobat cairin ya, punya cicilan ataupun punya tanggungan keluarga, orang tua dan sebagainya. Nah itu dipakai dari konsep 30% itu, dana yang digunakan 20% itu diinvestasikan, tabungan kah ataupun, saham dan sebagainya. 10%-nya untuk, zakat. Karena kita, jangan lupa untuk berbagi ya, uang yang kita terima saat ini bukan punya kita, Iya. tapi juga ada punya orang lain yang kita bagikan. Karena aku selalu percaya kalau misalkan kita berbagi, kita akan mendapatkan hal-hal baik dari apa yang kita bagikan. Bukan dari orang itu, tapi mungkin bisa dari orang lain. Contoh, misalkan aku buat baik sama Mbak Inggit, hal kecil misalnya gitu. Aku happy buat ngebantu Mbak Inggit misalnya gitu ya, dan aku berharap aku dapat kebaikan bukan dari Mbak Inggit. Kalau dari Mbak Inggit aku berarti kan kita Pamrih ya? namanya pamrih ya, kita nggak, melakukan itu bukan karena kita mau baik gitu, tapi karena kita mengharapkan kebaikan lagi dari orang lain. Tapi yang aku percaya kalau misalkan aku berbuat baik sama Mbak Inggit, akan ada hal-hal baik di luar sana yang menghampiri aku gitu. Contoh aku pernah mogok di jalan malam-malam lah, jam 11, jam 12 malam gitu. Nggak ada orang, nggak ada yang bantu gitu kan. Tiba-tiba ada bapak-bapak yang bantu, satu orang aja yang bantu dorong terus sampai ke bengkel gitu, tanpa mengharapkan uang dan sebagainya. Itu kan berkah lah ya, kita Berkah, itu berkah. orang random loh Mbak, bukan Tiba-tiba datang nolongin bukan kita. orang yang kita kenal, bukan sahabat kita, bukan teman kita yang ngebantu kita. Nah itu yang aku selalu terapkan. Aku juga bukan orang yang full baik ya, tapi berusaha untuk berbuat baik buat orang lain yang bisa
berdampak untuk banyak orang gitu. Nah, yang 4, 3, 2, 1 itu konsep sederhana mungkin ya, konsep sederhana yang kita bisa terapkan agar sandwich generation ataupun self reward kita bisa kita akomodir tanpa ngeganggu dari sisi finansial. Wah, oke banget nih insight dari Mas Yayo. Tadi Mas Yayo udah kasih nasihat-nasihat apa nih buat sobat Cairi nih agar bisa mengelola keuangan. Bahkan tadi saya sempat ini loh kagum sih Mas Yayo, ternyata dari aspek-aspek itu semua Mas Yayo tidak lupa untuk berbagi ya. Nah itu mungkin kita harus mencontoh sobat Cairi, kita harus ubah pemikiran kita nih agar bagaimana sih gak hanya tentang keluarkan uang untuk diri kita sendiri, tapi untuk berbagi kepada sesama. Oke Mas Yayo, saya terima kasih banget nih waktunya nih udah mau datang ke podcast Cairin. Sama-sama. Jadi jangan, untuk sobat Cairin, jangan lupa untuk atur keuangan kamu, tetapkan tujuan keuangan kamu, dan jadilah bijak dalam mengelola keuangan. Oke nih, thank you banget Mas Yayo udah hadir di podcast Cairin. Kita langsung closing aja yuk. 1, 2, 3. Klik, 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 dana cair.